Hai guys, tradisi merupakan suatu kepercayaan atau perilaku yang telah diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakatnya sendiri guys. Dan juga merupakan salah satu bentuk identitas karakteristik kelompok itu sendiri. Namun tak jarang banyak tradisi di dunia ini yang dianggap sebagian orang unik, aneh, sekaligus mistis. Seperti yang ada dalam beberapa video berikut guys. Suku Sateremawe yang berada di Amazon, Brasil, memiliki tradisi ritual yang sangat tidak biasa dan bisa dibilang cukup ekstrim guys. Ketika anak laki-laki di suku Sateremawe ini telah menginjak usia dewasa, mereka harus mengikuti ritual yang menyakitkan selama berjam-jam guys. Anak laki-laki tersebut memasukkan tangannya ke dalam sarung tangan rajutan daun yang diisi dengan ratusan semut peluru. Semut ini dikenal mempunyai gigitan yang sangat sakit guys. Sengatan dan gigitannya yang sangat kuat inilah yang membuat mereka disebut dengan semut peluru. Dengan panjang berkisar antara 18 hingga 25 cm dan sebagai salah satu dari semut terbesar guys. Sebelum ritual dimulai, tangan anak laki-laki tersebut diolesi arang untuk menangkal sengatan semut peluru. Namun pada kenyataannya, hal ini dinilai tidak efektif guys. Setelah itu kedua tangan dimasukkan ke dalam sarung tangan rajutan daun. Tangan yang telah dimasukkan harus didiamkan selama 10 menit, sebanyak 20 kali. Setelah itu para ketua adat akan mulai berdoa dan menari bersama, sembari menunggu selesainya ritual tersebut guys. Rasa sakit sengatan semut peluru ini bertahan hingga 24 jam. Rasa sakit dari gigitan semut peluru akan terasa panas seperti luka bakar. Namun tidak hanya itu saja guys, racun yang dikeluarkan semut peluru juga akan membuat lumpuh untuk sementara waktu. Tidak sedikit pula yang menangis, hingga pingsan, akibat tidak kuat menahan sengatannya. Apakah kamu tertarik untuk mencobanya guys? Berbicara standar kecantikan wanita memang tidak akan ada habisnya guys. Dikarenakan pula di setiap negara memiliki standar kecantikan yang berbeda-beda. Ada orang yang merasa cantik karena memiliki kulit putih, pinggang yang ramping, hidung yang mancung dan lain sebagainya. Begitupun dengan standar kecantikan pada wanita suku Mursi yang merasa dirinya cantik jika memiliki bibir bawah yang lebar guys. Suku ini sendiri terletak di selatan Ethiopia. Salah satu keunikan yang dimiliki suku Mursi yaitu memiliki sebuah piringan besar di bibirnya guys. Piring dengan diameter antara 10 hingga 25 cm ini menggantung di bawah bibir wanita suku Mursi. Tradisi unik ini biasa juga disebut dengan labret atau lip plait, yang akan dilakukan oleh gadis berusia 15 hingga 16 tahun yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu guys. Cara menggunakan piring ini pun dengan mengiris bagian bawah sepanjang 1 hingga 2 cm. Kemudian baru dimasukkan piring tersebut ke bagian bawah bibir. Setelah 2-3 minggu, piring tersebut akan diganti dengan ukuran yang jauh lebih besar. Diameter terbesarnya sendiri yaitu 25 cm. Untuk mengobati luka-luka bekas piring tersebut, biasanya mereka para wanita suku Mursi menggunakan salep yang berasal dari tanaman guys. Semakin besar piring, menandakan wanita yang menggunakannya semakin dewasa dan siap untuk menikah. Itu juga menandakan semakin besar pula mahar yang harus pria bayarkan untuk wanita dengan piring besar di bibirnya. Selain itu guys, piring di mulut ini menunjukkan bahwa wanita suku Mursi memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Bahkan, piring itu juga menjadi simbol kedewasaan dan kecantikan. Sangat unik juga ya guys. Kalau standar kecantikan menurut kamu sendiri gimana guys? Tidak kalah uniknya dengan suku Mursi, suku Karen atau Kain di Thailand juga memiliki tradisi unik untuk standar kecantikan para wanita guys. Suku ini memiliki tradisi yang unik karena mereka memakai cincin kawat tembaga yang melingkari leher agar leher mereka menjadi panjang guys. Awalnya suku Karen menejangkan leher untuk melindungi para wanita dari serangan harimau. Hal itu lantaran di masa lampau, beberapa para wanita di suku Karen dimangsa oleh para harimau guys. Namun tradisi ini seiring berjalannya waktu, menjadi acuan standar kecantikan para wanita di suku Karen itu sendiri. Semakin panjang leher seorang wanita, maka akan semakin terlihat cantik pula wanita tersebut di mata seorang pria. Dan cincin pada leher wanita suku Karen hanya boleh dilepas ketika saat menikah, melahirkan atau sudah meninggal guys.
Tumpukan cincin besar di leher para wanita menjadi sebuah pemandangan yang biasa di sini. Wanita di suku Karen sejak kecil diberi cincin kuningan agar lehernya bisa panjang dengan sempurna, guys. Beralih ke salah satu suku yang tepatnya terletak di dataran tinggi Apatani, Arunachal Pradesh, India, terdapat salah satu suku yang memiliki tradisi yang tidak kalah menariknya, yaitu suku Apatani, guys. Para wanita dari suku Apatani terkenal dengan dekorasi hidung mereka yang sangat tidak biasa. Mereka para wanita menyumbat kedua lubang hidung dengan tipei, yaitu sebuah gumpalan tinta hitam yang dicampur dengan lemak babi dan butiran halus arang. Namun, bukannya seperti kebanyakan tradisi kecantikan dari suku-suku dunia, justru mereka malah kebalikannya, guys. Suku Apatani justru menyumbat lubang hidung dengan tipei bertujuan agar tampilan mereka tampak tidak menarik. Ini dikarenakan sejarah di balik penggunaan tipei oleh para wanita Apatani terbilang menyedihkan. Konon, wanita-wanita Apatani memiliki kecantikan yang luar biasa. Bahkan paling cantik dari seluruh suku yang ada di India, guys. Namun sayang, kecantikan mereka justru malah membawa malapetaka. Mereka sering diculik oleh suku-suku tetangga untuk dijadikan istri. Untuk menghentikan ketakutan tersebut, para leluhur suku Apatani pun memulai tradisi untuk menato wajah dan menyumbat lubang hidung para perempuan dari usia belia. Hal ini dilakukan agar mereka tampak tidak menarik. Selain menyumbat hidung, wajah perempuan Apatani juga dihiasi dengan tato berwarna hitam yang menjulur dari ujung dahi hingga dagu mereka, guys. Setelah melihat beberapa tradisi dari suku-suku negara lain, kali ini beralih ke negara tercinta kita, yaitu Indonesia, guys. Di Indonesia sendiri memiliki banyak sekali ribuan suku dan tradisi unik di dalamnya. Salah satunya tradisi di suku Toraja yang sangat cukup populer, yaitu tradisi Manene, guys. Tradisi Manene merupakan ritual dalam masyarakat Toraja Utara, di mana mayat yang sudah berusia puluhan bahkan ratusan tahun dikeluarkan dari liang kubur untuk dibersihkan sekaligus diganti pakaiannya, guys. Ritual ini merupakan tradisi yang masih dipertahankan hingga sampai sekarang. Manene sendiri dipahami sebagai cara memperhatikan mendiang nenek moyang. Mereka percaya jika masyarakat tidak menghormati arwah-arwah leluhur, maka arwah leluhur pun mengabaikan keluarganya, guys. Selain itu dipercaya juga, kerabat yang menghormati leluhur yang sudah meninggal maka leluhurnya akan memberikan timbal balik positif bagi kerabat yang masih hidup. Sehingga, ada perasaan akrab dan mendapat perlindungan dari leluhur yang telah meninggal tersebut, guys. Ritual Manene lazim dilaksanakan setiap bulan Agustus, di mana masyarakat akan membuka peti untuk mengeluarkan mendiang leluhurnya. Berbagai persyaratan harus dilakukan pada ritual ini. Seperti untuk membuka kuburan atau patane, keluarga leluhur harus mengorbankan binatang minimal 1 ekor. Patane merupakan kuburan berbentuk seperti rumah yang khusus untuk menyimpan jenazah. Selain itu, keluarga juga dapat mengorbankan beberapa hewan untuk menggenapi kurban yang dianggap belum cukup pada saat penguburannya. Bagi masyarakat Toraja, supaya mendapatkan tingkat kehidupan abadi yang tinggi, maka mereka perlu melakukan kurban cukup banyak, sesuai yang diusulkan keluarga pada saat sebelum upacara Manene dilaksanakan. Ritual Manene diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Toraja. Mereka sadar bahwa ritual Manene harus dilakukan, sehingga ritual ini tidak hilang termakan zaman.